Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX B30215 yang terinspirasi dari skema box B30 yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS15100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 359 mm, ukuran magnetnya 218 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 179 mm, ketebalan gasket 11 mm, ukuran antara baut 373 mm, ukuran terluarnya 389 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 385 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1000 watt, program power 2000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38 sampai 3200 Hz atau 3,2 kHz. Ukuran voice coil-nya 100 mm atau 4 inci, dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 37,01 Hz, RE 5,946 ohm, QMS 8,133, CAS 0,302, KTS 0,291, CMS 0,106 mm per Newton, MMS 174,5 gram, efisiensi 1,86%, BL 24,24 Tesla meter, fast 117 liter, SD 0,09 meter persegi, XMAX 6,6 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 1,105 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 122,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang di paralel, maka akan membutuhkan daya 2000 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 60 Hz. Untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan mencapai sekitar 133 desibel.
Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 52 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 56 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 Watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,1 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 46 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 450 mili, panjang ke belakang 900 mili, kemudian lebarnya 1100 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ini ukurannya adalah 120 mili dan ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Kemudian untuk tekukan yang ini ukurannya adalah 270 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 204 mili, tekukan ini ukurannya 140 mili, dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 251 mili, kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 30 mili. Jadi di sini gua menambahkan 2 lapis multiplex 18 mili untuk menutup sudut tajam dari boxnya. Jika 1 lapis dirasa cukup, silakan dicoba aja, namun 2 lapis menurut gua tentu akan lebih baik. Sebab selain lebih kokoh, ini juga nggak bakalan pecah saat dipaku. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 553 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 159 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 24 mili. Kemudian penguatan ini
Ini sifatnya hanya opsional aja, jadi boleh ditambahkan atau boleh juga dilewatkan. Namun jika ditambahkan, sedapat mungkin bagian terdalamnya ini di trimmer atau di rotor. Sementara lubang ini hanya merupakan bagian dari variasinya aja. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX B30215 khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LS 15100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.